Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi Bisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Electronic Digital Interchange atau yang biasa disingkat EDI. Konsep bisnis e-commerce dengan Electronic Digital Interchange adalah pertukaran informasi bisnis secara elektronik antara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Dalam konteks bisnis e-commerce, EDI digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem komputer yang berbeda, termasuk sistem back-end, sistem manajemen inventaris, sistem pembayaran, dan lain-lain. Dengan menggunakan EDI, perusahaan dapat mengirim dan menerima data bisnis secara otomatis dan terstruktur, menggantikan proses manual yang memakan waktu. Bisnis e-commerce dengan Electronic Digital Interchange mengacu pada model bisnis di mana transaksi bisnis dilakukan secara elektronik melalui pertukaran dokumen dan informasi dalam format digital. EDI adalah proses pertukaran dokumen bisnis elektronik antara dua atau lebih entitas bisnis. Ini melibatkan pengiriman dokumen bisnis seperti pemesanan pembelian, faktur, dan konfirmasi pengiriman dalam format digital yang dapat dipahami oleh komputer. Terus pengembangan bisnis e-commerce dengan EDI. Analisis kebutuhan dan persyaratan, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis dan persyaratan yang spesifik dalam hal pertukaran dokumen dan informasi bisnis. Misalnya, jenis dokumen yang perlu ditukar, hubungan dengan pemasok atau mitra bisnis, dan integrasi dengan sistem internal. Pemilihan penyedia EDI, yaitu memilih penyedia EDI yang dapat menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Pastikan penyedia EDI memiliki reputasi yang baik, kehandalan sistem, dan dukungan teknis yang memadai. Integrasi dengan sistem internal, yaitu mengintegrasikan sistem bisnis internal Anda dengan sistem EDI untuk memungkinkan pertukaran data yang mulus antara pihak yang terlibat. Hal ini melibatkan pemetaan data dan menghubungkan proses bisnis yang relevan dengan sistem EDI. Pengujian dan sertifikasi. Melakukan pengujian dan sertifikasi dengan mitra bisnis atau penyedia EDI untuk memastikan komunikasi yang lancar dan kesesuaian dengan standar yang diadopsi. Selanjutnya, rencana pengembangan. Yang pertama, pemilihan platform e-commerce. Pertama-tama Anda perlu memilih platform e-commerce yang mendukung EDI. Platform ini harus dapat terintegrasi dengan sistem internal perusahaan Anda dan mendukung pertukaran data bisnis secara otomatis. Yang kedua, integrasikan sistem internal. Selanjutnya, Anda perlu mengintegrasikan sistem internal perusahaan Anda dengan platform e-commerce yang dipilih. Ini mencakup sistem inventaris, sistem pengiriman, sistem pembayaran, dan sistem lainnya yang relevan. Dengan mengintegrasikan sistem ini, Anda dapat mengotomatiskan proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pengaturan protokol dan standar EDI. Kamu perlu memastikan bahwa kamu mengatur protokol dan standar EDI yang sesuai dengan mitra bisnis Anda. Ini termasuk format data yang harus dikirim dan diterima, metode enkripsi dan deskripsi yang digunakan, dan aturan komunikasi lainnya. Yang keempat, uji dan perbaikan. Sebelum meluncurkan secara penuh, lakukan uji coba untuk memastikan bahwa EDI berfungsi dengan baik dan berintegrasi dengan lancar dengan sistem internal Anda. Jika ada kesalahan atau hambatan, perbaiki dan uji kembali hingga semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, segmen target. Tentukan segmen target Anda dalam pasar e-commerce. Identifikasi audiens yang paling berpotensi menggunakan EDI dalam proses bisnis mereka. Ini memungkinkan meliputi perusahaan dengan rantai pasokan yang kompleks, bisnis retail yang besar, atau sektor industri tertentu yang bergantung pada pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Yang kedua, manfaat EDI. Komunikasikan manfaat penggunaan EDI kepada calon pelanggan Anda. Jelaskan bagaimana EDI dapat meningkatkan efisiensi,
mengurangi kesalahan, menghemat waktu, dan meningkatkan kerjasama antara perusahaan. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan. Sediakan edukasi dan pelatihan kepada calon pelanggan mengenai implementasi dan menggunakan EDI. Bantu mereka memahami proses dan manfaatnya. Anda juga dapat menyediakan dukungan pelanggan yang baik untuk membantu mereka dalam mengadopsi dan menggunakan EDI dengan lancar. Yang keempat itu kemitraan dengan penyedia layanan. Jalin kemitraan dengan penyedia layanan EDI terkemuka. Ini akan memberikan kredibilitas pada bisnis Anda dan membantu Anda memperluas jaringan mitra bisnis yang dapat menggunakan EDI. Yang kelima, pemasaran digital. Gunakan strategi pemasaran digital seperti kampanye iklan online, media sosial, dan optimisasi mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas bisnis Anda dan menjangkau calon pelanggan yang relevan. Yang keenam, pelayanan pelanggan yang unggul. Pastikan pelayanan pelanggan Anda luar biasa. Tanggapi pertanyaan dan masalah pelanggan dengan cepat dan efisien. Pelayanan pelanggan yang baik akan membangun reputasi bisnis Anda dan memicu referensi dari pelanggan yang puas. Selanjutnya, strategi pemasaran untuk bisnis e-commerce dengan EDI. Yang pertama, identifikasi target pasar. Menentukan segmen pasar yang ingin Anda jangkau dengan bisnis e-commerce Anda. Apakah Anda ingin menargetkan pelanggan individu, bisnis ke bisnis, atau keduanya? Yang kedua, branding dan penampilan. Membangun merek yang kuat dan mengembangkan tampilan yang profesional untuk platform e-commerce. Desain situs web yang menarik, logo yang konsisten, dan konten yang menarik akan membantu membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, penawaran produk dan layanan. Menawarkan produk dan layanan yang relevan, berkualitas, dan menarik bagi pelanggan. Pastikan untuk menyoroti manfaat menggunakan EDI dalam proses bisnis, seperti efisiensi operasional, pengurangan kesalahan, dan penghematan waktu. Yang keempat, promosi dan pemasaran online. Menggunakan berbagai saluran pemasaran online seperti media sosial, kampanye iklan online, dan SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas bisnis e-commerce Anda. Fokus pada strategi yang tepat untuk menjangkau audiens target Anda. Yang kelima, kualitas pelayanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Ini meliputi dukungan teknis untuk integrasi EDI, penanganan keluhan dengan cepat, dan memberikan pengalaman pelanggan yang positif secara keseluruhan. Yang keenam, kemitraan dan kerjasama. Membangun kemitraan dengan mitra bisnis yang relevan dan menjalin kerjasama dalam mengadopsi ini dapat membantu memperluas jaringan bisnis Anda dan meningkatkan peluang pertumbuhan. Yang ketujuh, evaluasi dan adaptasi. Terus memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis e-commerce Anda, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan strategi pemasaran Anda sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Dengan mengembangkan EDI dalam bisnis e-commerce Anda dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif, Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menarik pelanggan yang relevan, sehingga memperkuat posisi bisnis Anda dalam pasar e-commerce. Pengembangan bisnis e-commerce dengan EDI dan strategi pemasaran yang tepat akan sangat bergantung pada jenis bisnis, tujuan, dan target pasar Anda. Fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan adalah kunci dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.